selagi kita masih bisa menyumbangkan apa yang berada di kita untuk memberi manfaat kepada sesama. Dan ini benar-benar dia adalah inspirasi dalam hidup saya. Adalah Bunda Handik Indarwati yang dalam setiap paginya menyempatkan diri untuk menjemput salah seorang siswa SLB Negeri Banjar Sariwetan di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Bersama sejumlah tenaga pengajar yang ada, Bunda Handik sejak tahun 1987 mengabdikan diri menjadi guru sekaligus orang tua bagi anak-anak didik berkebutuhan khusus. Lebih dari guru di sekolah umum, di sekolah ini dalam tugasnya para tenaga pendidik tak hanya butuh kemampuan mengajar, kasih sayang dan kesabaran justru menjadi kunci utama. Setiap pribadi siswa memerlukan perhatian yang berbeda. Setiap siswa membutuhkan perlakuan yang berbeda. Seperti halnya Putri Indah Safitri. Dengan keterbatasan Putri, guru-guru di sini bisa memberikan kasih sayang dengan ikhlas, tulus. Alhamdulillah, Putri sekarang udah 10 tahun. Di sini mulai dari SD kelas 1. Dengan bimbingan guru, kepala sekolah, dan teman-temannya, dia bisa mandiri di sini. Hingga Putri bisa nyampe SMP sampai sekarang ini. Beragam keterbatasan yang dimiliki para siswa. Namun demikian, para guru memahami, memberikan pendekatan kepada setiap karakter siswa yang ada. Di SLB Negeri Banjar Sariwetan ini, kondisi anak-anak ada 5 jenis ketunaan, yaitu tuna netra, tuna rungu, tuna graita, tuna daksa, dan autis. Dengan kondisi anak-anak yang unik, ya, tidak mudah, karena anak-anak yang terutama yang tunanetra itu condong mengalami apa ya yang namanya kami katakan agak malas ada. Nah, itu yang harus bisa kami arahkan kemana anak ini, bagaimana membuat situasi anak ini harus bisa mengikuti kegiatan yang kami adakan. Meski dalam keterbatasan yang ada, karakter siswa yang berakhlak mulia, berbudi pekerti, tetap menjadi hal utama yang diajarkan. Aktivitas ini adalah gambaran di setiap pagi SLB Banjar Sariwetan memberi salam dan menghormati para guru.
Selamat pagi. Anak baru. Selamat pagi. Oke. Nilai-nilai kemandirian pun tak luput menjadi bekal penting yang ditanamkan oleh para pendidik. Harapannya, siswa didik tak lagi mengandalkan uluran tangan bantuan orang lain dalam kesehariannya. Dengan dia menaiki tangga untuk melatih kemandiriannya Leon dan juga sebagai terapi untuk dia, untuk Leon supaya kakinya tidak kaku. Tuh. Kemudian pertama kali datang di sini Leon pegang pensil pun dia belum bisa. Untuk sekarang ini alhamdulillah berkat bimbingan kami guru di SLB Negeri Banjarsari Wetan, Leon sekarang sudah mampu memegang apa Leon? Pensil. Terus apa lagi? Berhitung. Terus membaca. Apa lagi? Menulis. Menulis angka berapa Leon? 1. Terus? 2. Kemudian? 3. Terus? 4. Terus? 5 sampai angka 10. Gambar apa yang Ibu bawa? Lari. Kelas komputer ini hanya bisa dimanfaatkan oleh siswa dengan keterbatasan tertentu. Seperti halnya siswa tunarungu dan wicara yang menurut guru lebih mampu menerima pelajaran komputer. Kalau tunarungu condong agak mudah. Dari segi fisik, dari segi IQ, anak tunarungu ini condong seperti orang kebanyakan orang. Ketik di situ nomor 2. Sekolah ini pun telah memanfaatkan IT dalam program e-learning yang terjadwal untuk para siswa. Meski demikian, karena keterbatasan disabilitas siswa, tidak semua siswa dapat menerima pelajaran komputer. Di SLB Negeri Banjarsari Wetan ini, kondisi anak-anak yang kami agak kesulitan ini yang tunagrahita. Anak ini karena tidak bisa merawat dirinya, condong rentan dengan penyakit, condong harus dilayani. Menyerah bukanlah pilihan. Tetap bertekun pada kesabaran adalah kunci untuk tetap dapat mendampingi para siswa berkebutuhan khusus ini. Tidak semua orang tua sanggup membesarkan buah hati dengan keadaan seperti mereka, karenanya tak jarang dari siswa yang harus tinggal di asrama sekolah. Anak-anak yang tinggal di asrama itu karena jarak rumah dari sekolahan itu jauh, yang pertama itu. Yang kedua, anak-anak ini berasal dari keluarga yang secara ekonomi kurang mampu. Yang kedua, anak-anak ini juga berasal dari keluarga bermasalah. Bermasalahnya di sini pisah ayah dan ibunya, karena dengan kondisi anak seperti ini, ibunya yang pergi atau bapaknya yang pergi atau dua-duanya ditinggal pergi. SLB Banjarsari Wetan memang menyediakan asrama bagi siswa didiknya, karena di antara siswa didik merupakan anak-anak berkebutuhan khusus yang awalnya terlantar di jalanan. Disinilah mereka mendapat perhatian lebih dan belajar untuk menjadi manusia yang lebih berarti. Yang lebih memprihatinkan lagi, ada anak kami Pak, yang kami asuh itu anak terlantar, jadi dibuang orang tuanya di jalanan, kami tidak tahu. Nah, seperti ini, anak kami, sini Dion, ayo sini. Nah, ini Pak, nah, Dion ini kami temukan di jalan, yaitu di Mojokerto. Rumahnya mana? Rumahnya mana? Nah, saat kami temukan,
ada dibawa sini. Kan duwe sangu. Iya, randu sangu, bener. Ini terluka. Saya jangan tertawa, ini terluka Pak, ini terluka. Kan duwe sangu. Iya, jangan dulu sebentar. Ini. Kan duwe sangu. Jadi saat dia datang Pak tidak seperti ini. Dia diam. Nah, sehari semalam dia nangis. Mau makan, minta makan dia tidak bisa mengucapkan, hanya nangis. Dia mau minum haus juga nangis itu. Dengan kondisi anak yang seperti ini, kami guru-guru pengasuh yang berada di sini, tuntutan yang ada dan harapan kami yang ada, anak ini harus kami asuh, dan itu kami lakukan di sini. Kami asuh dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan cinta kami, bahwa anak ini yang menitipkan adalah Allah. Bahkan kami harus rela menomorduakan keluarga-keluarga kami yang berada di rumah. Itu yang dilakukan guru-guru kami yang berada di sini. Saat ini SLB Banjarsari Wetan mendidik tak kurang dari 110 siswa dengan beragam disabilitas yang disandang dan berbagai harapan para pendidik. Yang saya harapkan dari apa yang saya lakukan, bagaimana anak didik saya nantinya semuanya, mau yang dengan kemampuan terbatas, mau yang dengan kemampuan normal, suatu saat setelah lulus dari SDLB ini, lulus dari SMP ini, lulus dari sekolah pendidikan ini, bisa untuk mandiri. Mandiri yang saya maksud di sini adalah anak ini bisa mencari makan untuk dirinya sendiri, ngopeni untuk dirinya sendiri. Handik meyakini apa yang diberikan pada para siswanya kelak akan berguna bagi masa depan mereka. Tugas para pendidiklah yang dirasa harus mampu jeli membaca potensi yang ada di setiap individu siswa. Sekecil apapun kemampuan anak-anak itu, potensi yang berada di anak-anak itu yang kami tampakkan, ya. Jadi sekarang yang berada di sini yang kami lakukan keterampilan vokasional untuk mempersiapkan anak-anak mulai jenjang SDLB, pelatihannya itu SMP dan SMA itu unggulan kami adalah menjahit. Dari keterampilan-keterampilan itu, setelah kami ajar anak-anak itu keterampilan, kami latih. Tidak hanya sekedar melatih saja, tapi langsung kami magangkan. Kami magangkan di mereka yang mau menerima anak-anak ini. Dari hasil jahitan itu Pak, kami online-kan. Kami jual di masyarakat, ya, dan hasilnya itu tidak kalah dengan mereka yang kami katakan orang normal. Membatik adalah salah satu skill yang dipelajari di sekolah ini, meski tak semua siswa mampu melakukan. Kegiatan membatik hanya dilakukan oleh anak penyandang tunawicara dan tunagrahita. Dengan pemahaman guru pendidik, para siswa diajarkan terlibat dalam usaha ini sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Jadi anak-anak seperti ini mereka sebenarnya mampu, mereka sebenarnya bisa seperti anak-anak umum yang lainnya. Jadi untuk yang anak tunarungu kami persiapkan untuk menyantingnya, karena kalau untuk anak tunagrahita mereka kesulitan untuk ke dalam motoriknya. Jadi saya bagi yang tunarungu khusus untuk mencanting, untuk yang tunagrahita yaitu untuk mewarnai saja, dan sampai proses pencucian sampai penyetrikaan. Tak seperti mengajarkan membatik pada siswa umumnya.
Pengalaman menghadapi kendala seperti halnya pesimisme siswa yang harus mampu ditepis oleh para pengajar. Kendalanya ya kita harus ekstra. Saya sendiri bu gurunya pertama itu juga belum bisa, tapi saya berusaha agar anak-anak harus bisa seperti itu. Jadi mereka bilang, Bu, saya enggak bisa, harus bisa. Bu Yanti juga belajar, kalian harus juga belajar. Nanti kedepannya kalian bisa bekerja di tempat membatik karena kalian bisa, seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang, dulu kita masih membuat taplak meja, sekarang kita bisa membuat kain sampai 2 meter, sampai 3,5 meter, itu untuk pakaian, untuk baju gitu. Sikap optimis yang ditanamkan kini telah berbuah manis. Karena anak-anak ini tidak latihan sekarang di tempat kami, tapi memproduksi. Dan produksi dari anak-anak, misalnya baju ini ada ongkosnya. Satu baju ini 25.000, satu mukena itu 30.000. Jadi anak-anak yang SMA setelah pelajaran selesai, dia selesai makan siang di asrama, dia balik lagi ke rumah produksi, dia mengerjakan itu. Dan itu kami bayarkan ke anak-anak setiap hari Sabtu. Semuanya yang kami lakukan adalah untuk anak-anak yang dititipkan kepada kami, yang sudah orang tua percayakan kepada kami yang berada di SLB Banjarsari Wetan ini, nantinya anak-anak ini bisa meningkatkan taraf hidupnya, mandiri. Anak-anak tidak hanya di pinggir jalan meminta begini saja, tapi dia mencucurkan keringatnya, mengeluarkan apa yang ada yang dia punya untuk bisa berkarya, untuk bisa berproduksi, dan produksi itu diakui oleh masyarakat bahwa mereka disabilitas ini bisa. Contohnya Faruk, dengan begitu terbatasnya apa yang dimilikinya, dia bisa melakukan semua aktivitasnya sendiri tanpa mau dibantu orang lain. Dan saat ini Faruk itu di rumahnya sedang membuka toko, paling tidak dia berlatih untuk bisa mandiri. Kasih seorang ibu bagi Solahuddin Al-Faruqi atau Faruk, siswa yang terlahir dengan cerebral palsy tunadaksa, adalah sebuah semangat serta motivasi bagi Faruk menatap masa depan. Subhanallah, ini benar-benar nikmat Allah yang harus kami syukuri. Walaupun anak kami cacat, tapi benar-benar bisa membuka semangat kami untuk lebih menyayangi dia. Bahkan pernah anak saya menulis puisi yang benar-benar bisa membuat saya menangis. Dia ucapkan, aku ingin seperti anak yang lainnya. Aku ingin bisa berjalan seperti anak yang lainnya. Aku ingin bisa bicara seperti anak yang lainnya. Dan ini benar-benar dia adalah inspirasi dalam hidup saya. Ketika Allah memberikan cobaan kepada keluarga kami dengan adanya Faruk, anak yang tidak bisa menyampaikan keinginannya, anak yang tidak bisa berbicara dengan kami ketika dia punya keinginan. Faruk adalah guru bagi saya, guru kesabaran buat saya untuk menjalani kehidupan ini. Terkait pemasaran, Faruklah yang kini memegang peranan. Melalui media sosial, Faruk memasarkan hasil produksi sang bunda. Kini kreativitas Mimin di luar dugaan telah dikenal oleh masyarakat luas. Berkat upaya Faruk memasarkan produk usaha sang bunda, kini usaha Mimin berkembang pesat.
Tidak hanya produk konveksi, bisnis keluarga Farouk telah merambah ke bisnis souvenir yang dikelola kakak dan adiknya. Dengan kondisi anak kami yang seperti itu, dia bisa memasarkannya dengan online, melalui media sosial, dengan Facebooknya, dengan WhatsApp statusnya. Alhamdulillah dengan yang kata-kata yang simple, tapi ternyata bisa dipahami oleh khalayak ramai. Jadi sampai detik ini, alhamdulillah kami tidak perlu datang dari satu tempat ke tempat lain untuk menawarkan produk. Jadi cukup dengan Mas Farouk memperkenalkan lewat media sosial, alhamdulillah Allah mudahkan rezeki itu menghampiri kami. Jadi saya benar-benar bersyukur, keluarga kami benar-benar bersyukur telah dihadirkan anak yang spesial, yang membuka pintu surga buat keluarga kami dan juga membuka pintu rezeki buat kami. Terinspirasi kehadiran Farouk, kini Mimin Andarini membuka peluang bagi kaum difabel untuk bekerja dan belajar di usaha konveksi miliknya. Tak kurang dari 40 penyandang disabilitas terlibat di usaha konveksi yang dirintis sejak belasan tahun lalu. Dengan diberinya kami usaha seperti ini, kami dibukakan hati kami untuk menerima juga anak-anak difabel yang lain. Jadi alhamdulillah sudah 14 tahun kurang lebih di tempat kami selalu ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di sana mereka bisa belajar kepada kami mulai dari nol sehingga mereka akhirnya menjadi terampil. Belas kasihan bukanlah jawaban untuk mengawal penyandang disabilitas menghadapi masa depan. Namun, kemampuan dan kesempatan adalah kunci bagi kaum difabel untuk menjemput kemandirian. Kalau dulu katakanlah untuk pemasaran hanya sekitar Madiun saja, sekarang bisa sampai Jakarta. Alhamdulillah kan karena ini adiknya juga mulai belajar bisnis dengan membuat souvenir dan Mas Farouknya yang bagian mengonlinekan, alhamdulillah bisa sampai Jakarta. Kemarin juga dapat pesanan dari luar Jawa itu untuk pin, bros dan sebagainya, gantungan kunci. Ini alhamdulillah masuk terus. Pesanan-pesanan seperti itu masuk terus. Banyak bisa dibilang peningkatannya kelihatan sekali. Hal tersebutlah yang terus diupayakan oleh Handik dan kawan-kawan dalam mendidik anak disabilitas. Dengan segenap daya dan upaya, Handik beserta guru lainnya bertekad memberikan yang terbaik untuk anak didiknya. Lakukan yang terbaik selagi kita masih bisa melakukan, selagi kita masih diperlukan, selagi kita masih bisa menyumbangkan apa yang berada di kita untuk memberi manfaat kepada sesama.